Hari ini ketemu dengan video baru Pak Bambang dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Penyebar Luasan Berita Proklamasi yang merupakan materi kelas 9 semester genap. Kalau pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang rencana kemerdekaan Indonesia dan penyusunan teks proklamasi. Pada video kali ini kita mulai dari pembacaan teks proklamasi, di mana tempatnya rencana semula adalah lapangan Ikada, dibatalkan karena di sana tentara Jepang sudah siap. Akhirnya dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang merupakan rumah dari Insinyur Soekarno, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk tokoh-tokoh yang hadir, bisa kita lihat di slide terakhir. Di situ ada Ki Hajar Dewantoro, Abi Kusno, dan teman-teman sampai yang terakhir Dr. Mawardi. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno membacakan pidatonya di depan hadirin. Ada dua alinea pidato, bisa kalian lihat di bagian awal alinea pertama yang berwarna orange, kemudian alinea kedua yang berwarna biru. Ini adalah naskah otentik, di mana tahunnya menggunakan tahun 05, yang pada video lalu sudah saya jelaskan mengapa menggunakan tahun 05. Setelah membacakan teks proklamasi, Insinyur Soekarno kembali menutup dengan pidatonya, satu alinea 4 kalimat seperti dalam slide. Susunan acara pembacaan teks proklamasi yang pertama adalah pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat, dan pada saat pengibaran bendera merah putih, para hadirin serempak tanpa dikomando bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Acara ketiga sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Ya, bagaimana penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan? Yang pertama, melalui selebaran-selebaran yang ditempel di tempat-tempat strategis seperti gedung-gedung dan gerbong kereta api. Yang kedua, melalui kantor berita Domei. Tokoh yang berjasa adalah F. Bush, seorang markonis yang mendapat perintah dari B. Palenewan untuk mengudarakan. Adapun teks proklamasi tersebut diperoleh dari wartawan Domei Safruddin. Anak-anak, penyebar luas ketiga adalah surat kabar yang terbit di Indonesia, antara lain Suara Asia dari Surabaya dan Harian Cahaya dari Bandung. Yang keempat,
Berita proklamasi juga sampai di berbagai daerah melalui beberapa utusan yang kebetulan hadir dalam sidang PPKI. Sedangkan utusan dan daerah-daerah yang nantinya kebetulan menjadi gubernur, antara lain Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, Ketut Puja, utusan dari Gubernur Nusa Tenggara, A.A. Hamid, utusan Gubernur Kalimantan. Apa arti penting proklamasi 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, dari sudut hukum. Proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional Indonesia dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. 2. Dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. 3. Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang keempat, proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dari seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. 5. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, memberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan, di setiap keadaan. Itulah materi kita untuk hari ini. Kita ketemu di materi berikutnya, yaitu sidang PPKI dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Terima kasih, salam hebat dan salam sehat.